Ya, shalom. Shalom, shalom, soteria, soteria. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Bejana. Dalam acara pelayanan Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan, ya. Kita masuk dalam bulan April, Rabu yang kedua. Ya, ini tanggal 12. Ya. Hai, sebelumnya saudara-saudara, saya ingin menyampaikan satu ayat. Ya. Ayat ini saya beri tema biar kehendaknya yang jadi. Ya, biarlah kehendaknya yang jadi. Puji Tuhan, saudara. Saya ambil ini, saudara, di dalam Injil Lukas, ya. Injil Lukas pasal 22 ayat 42. Ya, demikian, saudara. Ya, ini menjelang, ya, doa dari Tuhan Yesus menjelang Tuhan Yesus mau menghadapi salib, menghadapi penebusan dosa. Ya, apa yang dia gumulkan di Taman Getsemani, saudara. Ya, waktu itu di taman, doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Demikian, saudara, Injil Lukas pasal 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Haleluya. Doa Tuhan Yesus, saudara, di Taman Getsemani. Ya, cawan. Ya, ini saya mau mulai. Ini, saudara, minggu yang lalu sudah, ini kan Jumat Agung, saudara, ya, sudah dilalui. Memperingati Jumat Agung lalu Paskah, saudara, ya. Ini saya menyampaikan ini, saudara-saudara. Ya, ini saya mau beri tema yang ada tercatat di sini. Biarlah kehendaknya yang jadi, kehendak Bapa, saudara, yang terjadi. Tapi ini Tuhan Yesus kita berdoa, dia mengatakan, kalau Bapa mau, ambillah cawan daripadaku. Ini saat Tuhan Yesus berdoa ini dalam posisi pergumulan yang dahsyat sekali, saudara. Sampai dikatakan sana peluhnya itu seperti darah, ya, bertetes seperti darah. Karena begitu apa yang akan dihadapi, saudara. Ini kalau kita mau meneruskan maksud daripada doa Tuhan Yesus supaya cawan itu sengsara, penderitaan, hinaan, cemoan, wah itu luas dah. Ya, apa yang Tuhan akan alami hadapi ini menggetarkan sekali. Menggetarkan sekali. Yesus sendiri sangat gentar sebagai seorang manusia, saudara-saudara. Nah, ini, saudara-saudara, salah satu tujuan supaya Yesus menderita, sengsara sampai di kayu salib, sampai mati, dikubur 3 hari, terus bangkit, itu Paskah, saudara. Itu pergumulannya untuk saya dan saudara yang sebetulnya dialami kita ini loh, saudara. Menebus dosa kita ini loh, yang sudah berdosa. Sampai detik ini, hati-hati, saudara-saudara. Jangan sombong-sombongan kalau dalam mengatakan tidak ada kekeliruan-kekeliruan. Dalam pikiran saja, ucapan, pikiran, perasaan, apalagi kehendak, saudara. Itu aja sudah tercatat sebagai dosa. Ini, saudara-saudara, kalau salah, keluar dari firman, ini penderitaan yang amat sangat. Tuhan ingin supaya itu kalau boleh ini lepas daripadaku. Tapi dia menjawab, dia meneruskan doanya, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Kehendak Bapa jadi, saudara. Menang. Haleluya. Itu sengat maut sudah dikalahkan, saudara. Puji Tuhan, saudara. Sengat mautnya sudah dikalahkan.
Di atas kayu salib penderitaan Tuhan Yesus. Wah, macam-macam itu saudara ya. Disampaikan khotbah-khotbah hari Jumat, Minggu saudara. Ya, puji Tuhan saudara-saudara. Nah, ini saudara-saudara, saya mau menyampaikan kepada saudara-saudara. Ini tanggal 12 April. Nah sekarang kalau ini seringkali kan kita katakan, kalau kita udah, tapi biarlah kehendakmu yang jadi Tuhan. Betul enggak? Siap enggak saudara-saudara? Ya ini enggak mudah loh saudara-saudara. Ya ini teladan doa dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bisa contoh, biarlah kehendakmu yang jadi. Ketika kita mau mohonkan sesuatu, apa saja ya pergumulan hidup kita, segala macam hal, biarlah kehendakmu. Benar enggak? Berani enggak menghadapi itu? Ini yang mau saya sampaikan kepada saudara-saudara. Ya, tanggal 12 April 2023 ini ya. Nah saya mau menyampaikan kepada saudara, ini sudah saya pernah sampaikan, tapi saya ingin menandaskan terus saudara-saudara, supaya kita tahu bahwa yang kita sembah, yang kita puja-puji, yang kita agungkan, kita muliakan, Yesus Kristus Tuhan. Dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan saudara-saudara. Ya ini saya mau sampaikan kepada saudara. Tanggal 12 April 2023. Ya. Ada sesuatu yang terjadi kepada saya. Ya. Yang sebetulnya harusnya tanggal 13 April saudara. Jadi besok pagi tanggal 13 April. Ya. 22 tahun yang lalu, 2 tahun sebelum saya melayani ADM, Tuhan dengan anugerah kemurahan-Nya yang luar biasa dapat datang menemui saya saudara. Ya, iya, saya belum tahu waktu itu saudara. Ya, tapi saya mau sampaikan kepada saudara-saudara. Saya melayani ADM menjadi full timer gereja. Ya, Gereja Isal-Masih Pringgading Semarang. Ya. Jauh-jauh saudara. Kerinduan saya itu tidak seperti ini yang sekarang saya lakukan sejak saya melayani HDM tahun 2003. Ya. Ini bukan kerinduan saya tidak pernah kerindu melayani ini dan tidak ada kerinduan untuk menjadi full timer gereja. Tidak boleh bekerja secara sekuler, harus penuh, full melayani sepenuhnya. Ya, untuk pelayanan yang diberikan. Saudara-saudara, jauh-jauh hari, ya, saya memang terlibat pelayanan saudara-saudara. Sebelum menjadi full time, saya sudah melayani banyak hal. Karena saya dari sekolah minggu, ya, gereja saya, ya juga namanya Gereja Isal-Masih di Kota Juwana, ya. Saya melayani, juga saya pernah menjadi majelis gereja. Saya merintis juga saudara. Saya merintis gereja itu, Gereja Isal-Masih itu di Juwana. Merintis, karena waktu itu kan masih satu pos saudara. Belum dewasa, belum otonom. Merintis untuk orang-orang boleh datang kepada Yesus. Ya. Saya merintis, puji Tuhan saya menjadi majelis gereja 20 tahun. Keluar itu saya menginjil saudara, 10 tahunan. Ya terus saudara, saya sambil bekerja, bisnis. Oh ada pekerjaan saya, ada bisnis saudara-saudara. Ya, dari tengah-tengah saya penginjilan itu kan saya masuk kemana-mana. Ya, masuk kota juga, desa juga, tapi banyak desanya loh saudara. Tapi kota saya juga masuk. Ya, saudara di sana saya oleh
Kalau di Jakarta saya sama boksunya, gembala jemaat di gereja itu di Jakarta. Saya dikatakan penginjil dari Jawa, saudara. Yang tidak apa-apa. Ada yang mengatakan saya juga evangelis. Gereja-gereja memanggil saya evangelis. Nah, saya kan belum jadi seperti itu, saudara-saudara. Tapi lihat, saudara-saudara, saya dinubuatkan juga. Ya, saya dinubuatkan juga oleh beberapa orang, 3 hamba Tuhan, 2 gembala jemaat, 1 rektor sekolah Alkitab. Nah, mereka berjauhan, ya, kotanya berjauhan, tidak saling berkenalan. Yang kedua orang awam adalah 1 dokter, 1 pengusaha. Tapi mereka adalah anak-anak Tuhan semua. Saya dinubuatkan, saudara, menjadi hamba Tuhan full time. Ya, saya kan tidak, maaf ya, tidak saya gubris gitulah ya, biasa. Bukannya saya tidak percaya dengan nubuat, itu jauh. Wah, sudah puluhan tahun, saudara. Saya biarkan aja begitu. Ya, ada yang menyatakan seperti itu. Tadi saya ada yang manggil evangelis, ada yang mengambil penginjil dari Jawa. Ya sudah, saya bukan seperti itu, tapi itu disampaikan kepada mereka, hamba-hamba Tuhan, gembala jemaat. Saudara-saudara, kerinduan saya bukan seperti itu. Saya melayani. Saya itu rindu sebetulnya, saudara, rindu dulu itu saya kepingin rumah di Batu. Ya, hawanya adem. Saya sering melayani di sana, nanti istri saya bisa cocok tanam di sana. Ya, saya melayani kalau sudah semua selesai urusan dengan anak-anak, selesai semua. Rindu saya di sana, tapi maka itu, saudara, kita tidak bisa apa yang mereka rindukan mesti harus jadi. Maka itu saya beri tema, saudara, khotbah saya ini, biarlah kehendaknya yang jadi. Saudara, biarlah kehendaknya yang terjadi. Atas diri saya tidak tahu, dan saya tidak pernah ngimpi, tidak pernah berangan-angan rinduan untuk menjadi hamba Tuhan secara full time, melayani, ya, terus sampai akhir, selesai. Tapi tidak tahu, saudara, hari ini seperti Tuhan ngejar terus saya. Ya, waktu itu rumah saya juga masih di Bukit Sari, saudara. Kalau saya tahu Bukit Duta 54 itu dulu rumah saya. Sudah bisa lihat Bukit Duta nomor 54. Itu rumah saya sebelum saya jual. Wah, itu banyak hal, saudara. Nah, ya tanggal 13 April tahun 2001, 13 April 2001, itu loh, saudara, yang mau saya sampaikan. Ini tanggal 12 April. Tapi ini saya mau ceritakan 13 April dari besok pagi, sebetulnya 1 hari kemudian, ya, 13 April 2001. Saat itu cucu saya datang, jadi tidur sama istri saya, maknya, ya, saya pindah di agak belakang kamar kecil sendirian, lampu tak matiin, saudara, kalau tidur. Lah, sekitar jam 3 pagi. Kenapa saya tahu jam 3 pagi? Saya di rumah saya waktu itu lonceng, mesti kalau tiap 1 jam mesti berbunyi, saudara, 3 kali. Tiba-tiba yang kamar yang gelap itu terang benderang. Saya terbangun, saya merasakan di roh saya ada orang yang ada di dalam kamar saya. Tapi siapa? Saya buka mata, saudara-saudara. Saya buka mata, saya terkejut, roh saya mengatakan, ini Tuhan. Dan saudara tahu, saya tidak berani terus menatap wajahnya. Saya melihat sepasang mata yang luar biasa eloknya. Saya tidak berani menatap wajahnya, saya takut. Saya turun. Tidak tahu kenapa, lutut saya juga masih kuat, segala masih bisa. Jadi usia saya waktu itu masih 54 tahun, saudara. Ya, saya masih lutut kuat. Saya langsung
kepada orang yang di sebelah saya nih, dekat tempat tidur saya turun, saya langsung sujud. Sujud, saudara, sujud. Tidak berdiri, tidak berdiri. Saya tahu langsung roh saya mengatakan sujud, menyembah, sembah dia. Ku cium kakinya, sudah tahu sendiri bagaimana mencium kakinya. Saya sujud menyembah, mencium kakinya. Bapa, layakkan hamba. Kalau Yohanes Pembaptis mengatakan membuka tali kasutnya pun tidak layak, kenapa saya harus layak mencium kakinya Yesus Tuhanku? Saya cium kakinya. Dalam pertemuan ini, saudara, ada beberapa hal yang menjadikan pengajaran, peringatan bagi saya. Ya, ini waktu masih di dunia, waktu masih seperti saya cium. Tidak basa-basi, saudara, tangan saya kanan dipegang kuat-kuat. Satu terang benderang, Yesus itu terang. Gemerlap, luar biasa terangnya. Yang kedua, aku cium kakinya, aku sujud menyembah. Dan sejak itu, saya kalau menyembah Tuhan dengan seperti itu, waktu lutut saya masih kuat. Kalau yang lututnya enggak, ya bermasalah, enggak bisa. Punggungnya bermasalah, enggak bisa, saudara. Ya, enggak bisa. Tapi waktu itu saya masih kuat betul, saya harus sembah dia. Bersujud. Ini loh, menyembah Yesus Tuhan. Dengan sujud menyembah. Tercari di perjanjian baru, perjanjian lama, banyak kata-kata itu. Bahkan tersungkur, saya katakan, saya pernah melakukan tersungkur. Menyembah dia. Dulu tidak pernah saya, saudara, paling nggak kalau yang dulu namanya gereja saya adalah Senglingkawi. Ya, dulu kalau datang beribadah, tidak langsung duduk, saudara-saudara. Ya, jadi nggak omong-omongan sendiri seperti sekarang enak. Langsung, saudara, saya membalik diri. Kalau sampai di kursi itu, langsunglah kita bertelut. Tidak sujud menyembah, bertelut. Terus tangannya di kursi itu. Berdoa. Dulu, sekarang kan jarang. Nggak pernah. Mungkin ada yang masih, saudara, saya tidak tahu. Senglingkawi Gereja Roh Kudus. Ada urapan, saudara-saudara. Saya sujud menyembah dia, tanganku dipegang kuat-kuat. Dia terang benderang. Aku sujud menyembah. Itu caraku menyembah kepada Ilahi, kepada Allah yang maha tinggi, maha besar. Patut disembah seperti itu, saudara-saudara. Sampai tersungkur, sampai di surga, itu seperti itu. Ini, saudara-saudara, lalu tanganku dipegang kuat-kuat. Apa itu? Kuasa dialirkan kepada saya. Ada ikatan-ikatan yang tidak baik. Dari lahir, kandung, atau apapun, dilepaskan dalam namanya. Dengan kuasanya dia. Pakai tangan dipegang, saudara. Dan dari mulutnya keluar 3 kali kata-kata ini. Bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. 3 kali. Langsung naik. Ini jadi itu saja. Bapa, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Saya tidak mengerti, tapi setelah sampai di sanalah, saya tidak sampai menceritakan itu, tapi saya waktu di kamar tidur saya itu, satu ada terang yang luar biasa dari Tuhan. Terang untuk kita, untuk dunia. Dia adalah terang dunia, jalan kebenaran dan hidup, Yesus Kristus Tuhan.
saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jam 3 pagi, 2 jam sampai jam 5, saudara. Ketika saya sampai di sana, saya kembali jam 5. Dan saya kedapatan tersungkur, menyembah dia. Menyembah dengan sujud, kucium kakinya, tersungkur. Itu yang saya lakukan seterusnya, yang dulu-dulu tidak pernah saya lakukan. Sebelum tahun 2001, tanggal 13 April dan selanjutnya. Ada cerita itu, saudara, dalam tahun yang di ADM. Itu cara saya memuliakan, menyembah dia. Itu bagi lutut yang kuat, punggungnya kuat. Orang tua pun kalau masih kuat, saudara, bertahun-tahun itu. Ia adalah sangkara, uramata sangkiara lawa sikira betul. Dia yang patut disembah. Allah pencipta langit dan bumi terlalu besar kalau kita hanya menyembah seperti itu saja. Saya tidak tahu menyembah bagaimana itu sampai tersungkur. Tahu jiwa, roh dan tubuh ini lebur betul-betul untuk memuji, menyembah dia. Saudara-saudara, dulu yang saya tolak, kerinduanku berbeda dengan kerinduannya Tuhan. Kehendakku berbeda dengan kehendaknya Tuhan. Aku tidak tahu. Saudara, saya tidak berani menjadi full time. Tapi saat pertemuan itu, saya bicara dengan istri saya untuk berkomitmen, beranikah. Dan yang jadi saudara, tidak mudah. Ada proses. Itu 2001. Baru tahun 2003, ya kan, saya terima mandat melayani semacam ini. Mulai bulan Agustus tahun 2003 sampai sekarang, lewat YouTube. Ya karena pandemi, itu ada ceritanya juga. Jauh-jauh sudah saya beritahu tahun 2018 itu. Saudara-saudara, Tuhan kehendaknya lebih bagus, lebih baik, lebih mulia daripada kehendak saya. Haleluya. Tidak mudah, saudara, awal-awal tidak mudah. Saya belum cerita ini. Nanti satu saat kalau Tuhan izinkan. Tidak mudah. Melayani semacam yang namanya healing and deliverance ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Karena ini saudara-saudara mesti harus berbicara banyak mengenai mukjizat, mengenai keajaiban, mengenai pengusiran setan dan lain sebagainya, supranatural kata orang. Tidak mudah bagi saya, sangat berat. Ya Bapak, ampun ya Mbak. Hamba sudah melakukan kehendaknya. Meskipun di depanku aku saya tahu tidak mudah. Baik dalam pelayanan, untuk melayani semacam ini yang saya tidak ngerti, tidak bisa. Ini bukan soal masalah teologi, tapi masalah kuasa Roh Kudus. Ini saudara-saudara, biarlah kehendaknya yang terjadi. Biarlah kehendaknya yang terjadi. Bukan kehendak saya lagi. Sudah hilang, pupus, tidak mungkin. Saya mau melakukan kehendak saya. Ini saudara. Lah apa saudara yang terjadi? Nubuat itu dari 5 orang ini terjadi ketika saya dilantik sebagai full time rohaniwan Gereja Salmasi Pringgading Semarang. Bukan itu saja saudara,
saya ditabiskan sebagai evangelis Gereja Salmasi Pringgading Semarang. Oh, haleluya, semua digenapi. Apa yang dikatakan hamba-hamba Tuhan itu digenapi, saudara-saudara. Masuk dalam pelayanan yang namanya Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Bukan saya yang punya ide, bukan saya yang punya pikiran kerinduan melayani seperti ini, bukan. Pertama, saya mendapat tugas dari Tuhan, dilimpahkan di Gereja Salmasi Pringgading lewat hamba Tuhan, gembala jemaat saat itu, mengangkat saya, memberi mandat untuk melayani pelayanan semacam ini, yang saya tidak tahu bablas, sama sekali tidak tahu. Tapi Roh Kudus, kalau itu kehendaknya Dia, meskipun seberat apapun, sangat berat bagi saya sangat berat. Sama ketika Tuhan bagi Tuhan sangat berat, dan sangat berat, tidak akan mungkin ada yang lain. Tapi ini tidak ada pelayanan dari diri saya, dan saya menghadapi pelayanan yang super berat bagi saya. Tapi Roh Kudus terus mengajarkan saya. Nanti satu saat itu, saudara-saudara, bagaimana kita mau mencontoh Tuhan kita dalam mengajarkan doa. Ya, ini diantaranya. Ketika doanya di Getsemani, ya Bapakku, jikalau Engkau mau ambil cawan ini daripadaku. Itu keinginan Yesus. Tapi Dia juga langsung mengatakan, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Aku pun juga ingin seperti itu, Tuhan. Dan itu juga puji Tuhan, boleh terjadi. Bukan karena saya merasa kuat, karena saya merasa Roh Kudus memampukan saya, dan di tengah-tengah itu juga mengalami banyak masalah. Ini belajar, saudara, jangan sampai keinginan kita yang menggebu-gebu, mau apa saja, mau melayani ya dalam gereja secara rohani maupun bekerja sekuler, jangan kita mohon kepada Tuhan, biar Dia yang menentukan. Biarlah Engkau, ya Bapa, apa yang menjadi kehendak-Mu lah yang terjadi. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, saya melayani ini terus lewat YouTube, saudara. Kalau Tuhan masih berkenan sampai selesai, saya masih memakai tema besar saya, firman, doa, dan pengurapan. Kumohon Roh Tuhan bekerja terus. Bekerja terus. Saya pakai pengurapan. Saya pakai sarana sejak tahun 2011, awal Februari sampai sekarang. Tuhan belum mengatakan berhenti, belum. Saya terus, saudara. Mari, apa yang saudara butuhkan. Tapi sebelumnya, kalau ada minyak yang belum dikuduskan sekarang ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya kuduskan minyak. Minyak yang belum dikuduskan, biar menjadi kudus, Roh Kudus bekerja. Amin. Mari saudara kita pakai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Tidak boleh tidak. Harus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita urapkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh-Mu bekerja. Iralawasyangkaralawa. Kuramata sangkaralawa siki ramata sangkiaramaku. Tumasanga ramata sana ramata si ki mata sukuri ama kore mata suli ramata siki na mata sukuru kurumoto siki na mata karomuku siki. Haleluya. Roh Kudus berembus. Roh Kudus menembus batas lewat YouTube ini online, ya. Tapi Roh Kudus menembus batas. Terima anugerahnya, Engkau sudah memberikan pengurapan. Terima. Kalau ada yang sakit, saat ini sakitnya disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tumpangkan tanganmu. Di mana sakitmu? Di atas kepalamu, kau tumpangkan di dadamu, di atas, di mana yang sakit, tumpangkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat ini saya patahkan segala sakit penyakit itu, pergi keluar daripadamu, pergi.
Terima roh kesembuhan, pemulihan daripadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja lewat pengurapan yang sudah kau lakukan. Kau terima ini kesembuhan itu, pemulihan. Kau perlu dipulihkan. Kalau saudara sudah sembuh, ada pemulihan lebih lanjut, dipulihkan, dipercepat pemulihannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada masalah dalam pekerjaanmu, baik pekerja sendiri maupun yang bekerja, bahkan ada yang mencari pekerjaan, Roh Kudus, Sang Parakletos, penolongmu, Dia memberikan berkat yang luar biasa, membukakan jalan, menolong, menopang, memberkati pekerjaanmu. Kau akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Engkau akan yang menjual aset-asetnya dapat terjual dengan cara yang ajaib. Percaya, Dia sumbernya, segala-galanya. Haleluya. Keluarga rumah tanggamu dipulihkan, kau dipersatukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada Yehova Shalom, Shalom, damai sejahtera Allah yang mengalir kepadamu semua. Haleluya, puji Tuhan. Ada yang anak sekolah pendidikan, engkau ditambah-tambahkan hikmat dalam pendidikan sampai selesai. Dituntun, diberkati, dilindungi, dijaga dimanapun engkau berada. Haleluya, puji Tuhan. Kan yang ada rasa takut, gemetar, cemas, khawatir dan lain sebagainya, dalam nama Tuhan Yesus saya patahkan segala roh-roh yang mengintimidasi itu, pergi daripadamu. Dan engkau yang kandungannya dibuka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau diberi pasangan hidup yang baik dan macam-macam pergumulan-pergumulan hidupmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia yang akan mengerjakan dengan sampai tuntas, berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja atasmu. Terima ini, terima hembusan rohmu. Roh Kudus ini, roh Allah sendiri mengalir kepadamu. Terima, terima. Dan engkau dipulihkan, dilepaskan, diberkati. Dipulihkan, dilepaskan daripada ikatan-ikatan yang jahat, kuasa-kuasa jahat, roh-roh dunia ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau dilepaskan semua itu, dari ikatan itu, dari roh lain itu, roh yang datang dari dunia ini, dari iblis, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lepas semua. Roh Kudus bekerja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, rohmu bekerja, rohmu bekerja, memenuhi kami semua. Terima kasih, mampukan hamba Tuhan. Hamba tidak bisa apa-apa, tapi rohmu lah yang memampukan. Terus dari awal sampai sekarang, bahkan sampai selesai. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, shalom, amin, amin, amin ya. Soteria, soteria, Tuhan memberkati semua. Puji Tuhan.